kami menyampaikan bahwa sekolah kami adalah berada kalau di Polut, sekolah kami yang paling dekat dengan Kota Takalar karena berbatasan dengan Kecamatan Patalasan dengan Polut, yaitu berada di Kelurahan Panrenuangku. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa kami di sana itu tantangan luar biasa. Mengapa saya katakan tantangan luar biasa? Karena dari sekitar di situ ada 3 SD yang diantarai oleh lapangan, itu tantangan. Alhamdulillah setelah saya di sana, ini termasuk tahun ketiga, rapor pendidikan saya hijau-hijau semua. Selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan tentang judul yang pada hari ini saya bahas, yaitu peran kepala sekolah dalam mengelola dan peningkatan kapasitas guru melalui implementasi pembelajaran mendalam berbasis inquiry kolaboratif. Latar belakang peran kepala sekolah yaitu memimpin perubahan dan inovasi pendidikan. Karena mengapa saya angkat latar belakang ini? Karena hanya saya tinggal melanjutkan dan mempertahankan rapor pendidikan selama 3 tahun ini. Kemudian mendorong berpikir kritis, kreatif. Tujuannya ini untuk guru termasuk siswa. Dan itu hasilnya alhamdulillah sudah mulai membaik. Kemudian saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung dan memberikan pendekatan pembelajaran profesional guru. Jadi yang saya jalankan di situ adalah bagaimana mempelajari karakter guru itu sendiri dulu. Kalau guru ini seperti apa? Jadi saya mengadakan pendekatan emosional. Kemudian pentingnya pembelajaran mendalam, saya sadari bahwa di sekolah kami masih butuh untuk kemajuannya. Makanya saya fokus di situ pada pemahaman konsep inti dulu. Kemudian mendorong berpikir kritis. Kemudian mempersiapkan siswa untuk masa depannya, karena tujuan kita adalah siswa. Kemudian peran kepala sekolah UPTSD N109 Panrenuangku, implementasi misi pendidikan sekolah itu selalu dari 4 tahun kita rubah lagi, tapi untuk tahun ini belum saya rancang sedemikian rupa karena apakah ada ancang-ancang, tapi saya belum buat sedemikian rupa karena masih ada beberapa pertimbangan yang saya pikirkan. Kemudian kolaborasi dengan komunitas sekolah. Jadi itu saya katakan bahwa sekolah berhasil kalau kita kerjasama di dalam. Kapan tidak ada kolaborasi, saya anggap tidak berhasil. Kemudian inquiry kolaboratif yaitu metode aktif mencari pengetahuan. Jadi kita selalu di Kombel itu ada namanya Kombel belajar di sekolah kami. Itu kita manfaatkan setiap hari Sabtu, tapi jelas ada tantangannya. Karena guru apalagi di sekolah kami itu sudah 3 nih pensiun selama saya di sana, dan ini ada lagi mau purna bakti 2 orang. Kemudian mendapatkan kerjasama antara peserta didik. Jadi pernah juga pada saat pembelajaran awal saya katakan bahwa di sekolah kami ada tulisan, ada orang tua siswa yang membantu kami, ada orang tua, kemudian ada yang membantu kami termasuk kipas angin. Tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan strategis yaitu menggambarkan peran kepala sekolah, yaitu memastikan pemahaman mendalam tentang pengembangan pendidikan yang efektif.
Kemudian mengimplementasikan inquiry kolaboratif, mendorong budaya bertanya, eksplorasi, dan belajar bersama secara aktif. Ini juga tantangannya luar biasa. Kemudian mendorong pembelajaran berpusat pada murid, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan potensi unik satuan pendidikan di situ, Mas. Iya. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu guru mampu melaksanakan pembelajaran mendalam dengan meningkatkan kualitas pengajaran yang transformatif dan relevan. Mengapa saya rancang sedemikian rupa? Karena setelah 3 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu saya dapat lagi papan interaktif, sudah 2. Saya sudah pasang di kelas 6, Pak Sang sudah menyaksikan di kelas 6. Mengapa saya bentuk seperti itu? Ada di fase C 6 dengan 5. Kemudian fase B nya saya tempatkan di kelas 4, antara kelas 4 dengan kelas 3. Kemudian proyektor yang 2 juga ada. Itu insya Allah tahun yang akan datang atau setelah pencairan nanti saya buat lagi stand untuk di kelas 2 supaya ada juga di perpustakaan, karena 4 insya Allah itu kita gunakan. Kemudian terciptanya budaya reflektif dan kolaboratif komunitas guru, yaitu komunitas guru yang saling mendukung dalam pengembangan diri. Jadi maksudnya ada guru, karena saya tahu bahwa di sekolah kami sudah ada 4 guru yang IT-nya agak bagus, dan yang mau pensiun ya hampir juga sama, hanya pintar meraba-raba. Tapi biasanya ada juga hasilnya. Kemudian kepala sekolah optimal memimpin peningkatan kompetensi guru. Selalu saya sebentar ada terakhir, biasa kalau mengajar saya dampingi, dan kadang sambil sapu baru saya berada di belakang kelasnya sambil mendengarkan. Jadi ada istilah pengamatan tanpa diketahui. Kemudian tahap akses, analisis kondisi awal dan kebutuhan, yaitu observasi, diskusi, refleksi guru, yaitu proses pengamatan, dialog, dan evaluasi diri berkelanjutan oleh tenaga pengajar. Jadi sifatnya ini kalau saya gunakan sistem ini di sekolah kami, pertama dari awal sekolah saya katakan di situ administrasi kita dilengkapi dan kapan kita siap. Jadi dia menyampaikan bahwa saya tanggal sekian siap Pak, untuk hanya administrasi dulu. Kemudian untuk pembelajarannya nanti 2 bulan atau 3 bulan akan datang saya susun lagi kapan kita siap ya observasi. Nah, itu. Kemudian pemetaan kondisi pembelajaran, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan paduan dalam proses belajar mengajar yang ada. Jadi di situ pada saat observasi saya bandingkan pada saat ada pengamatan di luar sekolah. Oh, kalau guru ini kalau ada kepala sekolah jalan, wajib ngajar. Tapi penati ini biasa, yang biasa. Kero nasul maya cek atas sinam yang mau sana tuh anak-anak. Kemudian analisis prioritas pengembang guru, yaitu distribusi kebutuhan peningkatan kapasitas guru berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi asesmen awal itu saya tekankan di kelas 4. Kalau misalnya asesmennya itu, kemudian lanjutannya naik lagi di kelas 5. Itu teknik yang saya pakai sehingga alhamdulillah 3 tahun betul-betul. Iya.
Jadi sifatnya berkelanjutan. Mengapa saya katakan berkelanjutan? Karena saya juga bingung teknik apa lagi yang saya gunakan untuk bisa mempertahankan tahun keempat ini. Kemudian hasil identifikasi kunci yaitu data temuan tentang penguasaan materi, praktik dan interaksi antara guru. Jadi ada sambil saya dekati bagaimana persanta pada saat saya ada di dekat kita bersama kita mengajar. Nyetom karena tak bangka-bangka, dia kita bangka-bangkai. Kata aja pantai gue harus terpisnya karena si Polri makanya ternyata Polri. Nanti pada saat kumpul baru sampaikan ada orang seperti ini kita terima. Alhamdulillah kalau saya sampaikan dia terima, saya terima kasih. Kalau dia tidak terima saya tanya apa alasannya. Jadi tapi dengan cara yang baik-baik karena kapan suara kita juga keras atau agak kasar mungkin lain tanggapannya. Apalagi yang lebih tua lagi dari kita yang hampir pernah bakti. Kemudian tahap desain, perencanaan dan strategi program yaitu pelibatan seluruh guru dalam perencanaan. Jadi semua guru. Jadi kita baca saja di bawahnya ada penjelasannya. Kemudian workshop internal pembelajaran mendalam ini yang biasa saya lakukan. Saya datangkan dari guru-guru penggerak untuk memberikan materi tentang guru-guru kami. Kemudian forum komunikasi belajar guru, dulu namanya Kombel, sekarang saya rubah lagi, yaitu komunitas ada namanya KLG ini, ya, komunitas belajar guru. Kemudian supervisi akademik kolaboratif, yaitu pendampingan dan evaluasi kinerja guru melalui pendekatan yang saling mendukung dan konstruktif. Jadi ini saya sampaikan sama guru bahwa kalau ada teman yang dianggap kurang bagus, jangan kita langsung hubungi dulu saya, baru saya mendekati dia. Nah ini jadi ada 2 guru saya pasang yang membantu kami. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan monet yang mendampingi saya termasuk penyusunan ini juga. Kemudian penyusunan instrumen refleksi guru dan monit yang tadi saya katakan, yaitu mengembangkan alat ukur yang efektif untuk refleksi guru dan pengetahuan program secara berkelanjutan. Jadi kemarin ada ibu yang tentang penilaian itu yang dia ambil adalah gurunya dulu, anak-anaknya yang ditanya tentang kepuasan pada gurunya. Nah, saya dulu mencari kepuasan antara teman-teman tentang bagaimana PBM-nya, karena di tahun ini yang paling rendah di rapor pendidikan kami itu adalah pembelajaran, walaupun hijau, tapi dari sekian item itu yang dibawa. Kemudian tahap implementasi kita lihat saja. Kemudian dibujan dan tema baju pacinik. Kemudian dampak program ada di situ terwujudnya semangat belajar yang lebih tinggi pada guru dan siswa melalui metode inovasi dan dukungan kolaboratif. Jadi kami di sana itu yang selalu saya bina bersama adalah hubungan emosional guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua, guru dengan siswa-siswa dengan siswa, sehingga itu yang memotivasi kami karena ada dukungan sehingga saya antusias untuk melanjutkan. Kemudian ada tahap-tahapnya di sini, ada pengukuran. Jadi tadi ada lagi di sini pendalaman RPP, karena saya anggap bahwa karena kami adalah guru olahraga mungkin masih kurang. Hanya karena pengalaman, kadang saya panggil pengawas dulu karena pengawas saya sudah 4, Pak Moi, Pak Kadir, kemudian terakhir Pak Pan. Itu selalu saya minta bimbingan seperti apa. Kemudian refleksi bersama, kemudian perubahan dan perbaikan ini evaluasi di situ. Kemudian pengembangan pembelajaran kontekstual lokal. Saya lanjut OJT yang efektif, yaitu pelaksanaan on the job
training yang terstruktur, peningkatan kompetensi praktik guru secara signifikan. Kemudian kepemimpinan pembelajaran, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin proaktif, inspiratif, dan berorientasi pada pengembangan kualitas pengajaran. Kemudian budaya adaptif, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang sportif, mendorong kolaborasi, mendalam dan ide-ide inovatif. Kemudian motivasi siswa meningkat. Strategi pembelajaran inovasi meningkat, minat, motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian di sini ada saran penjadwalan rutin refleksi guru. Jadi ada jadwal, kita lihat. Kemudian ada di sini ini yang supervisi akademik berbasis coaching oleh kepala sekolah. Ini perlu saya tingkatkan lagi nih. Perlu sentuhan yang halus. Tadi mana yang satu? Waihi lagi Pak. Maksudnya yang oh ini. Bapak Pasil tuh yang kasih lagi. Istilahnya Bapak Pasil yang kasih lagi. Yang gambar-gambar. Emnya tadi sambara pica. Kamu minum na tua makasih. Mati dia. Hapus iya, tiga kali dia Pak. Kira 2 kali Pak, Cinta gitu. Jadi kepala hari ini berarti kepala hari ini itu yang bukan yang saya ambil adalah dokumentasinya. Oh, mana dia Dokumentasi yang saya lakukan di sekolah kami. Pelan-pelan saja supaya kita. Jadi ini singkatnya ini tadi. Kucuk nih kada anu aja nih Rodi, dokumentasi aja. Bucung nih. Ya bucuk nih. Bucuk kada waduh di pas mana dokumentasi. Pelan-pelan nampak dokumentasi. Malam-malam aja ada. Ya setahun Pak. Ini baru tadi. Ini. Tuh enggak ke situ. Jadi yang pertama ini kemudian kegiatan rapat penyelesaian visi misi, kemudian ada lagi di bawahnya ini kita lihat ada keterangan. Nah, ini jadi saya Ini jadi kepala sekolah. dari ini oh dega masa sih paksa bangku SD panjang jadi perpustakaan karena perpustakaan kita pakai. Jadi untuk sementara Pak Aksan mungkin bisa melihat sekolah kami karena di sana Yang lain juga bisa diundang ke sana, kepala sekolah yang lain bisa diundang. mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi saya sebagai kepala SD Pendermantu itu selalu meminta saran dari teman-teman. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kami di sekolah ada misi saya, yaitu mengutamakan karya daripada kata. Mengapa saya tulis itu? Karena kapan ada kegiatan di sekolah saya atau dikirim oleh teman kami, biasa kan nikahan di join. Jadi ini mereka biasa di politik. Jadi itu misi saya. Jadi penandrin itu nganon apa penanjir sekolah yang gampasnya kan. Karena penari sekolah ya Bu, Pak. Dia tak tahu nanti sih kan nak kepala sekolah. Karena hanya dari jam 7.30 kalau saya datang di sekolah, jam 9 itu saya ganti baju saya, bukan baju kaos yang saya pakai. Jadi saya biasa keliling bawa parang, bawa cangkul. Oh, Masya Allah. Jadi terima kasih mungkin ada dari jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu baik dari SMP, siapa tahu ada masukannya yang dianggap bahwa guru SD itu seperti apa, supaya itu jadi masukan. Terima kasih.
mengutamakan karya daripada kata. Tapi untuk kali ini kita utamakan kata dulu. Ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, karena sebenarnya bukan saya observer, tapi undangan Pak Fasil akan saya penuhi. Jadi mohon maaf nih Pak, jangan sampai Maaf tadi terima. barusan Pak tadi nggak kasih tahu bilang kita Kalau banyak minta maafnya Pak. Ya, di skip. Langsung skip, Terima langsung kasih ya. Pak. Iya, baik. Lanjut. Penunjukan langsung. Ya. Judulnya tahu Pak tadi apa? Iya, mohon dibuka dulu judulnya Pak. Sebenarnya apa yang dipaparkan Bapak sangat menginspirasi saya. Iya, Karena tahu. kalau saya Lengkap, bandingkan lengkap, dengan gitu. sekolah saya dengan sekolah Bapak jauh di atas rata-rata sekolah saya. Bukannya saya, sekolahnya Bapak itu dengan penuh fasilitasi itu yang membuat mungkin sekolah Bapak yang bisa berkembang. Iya, bukannya saya mengatakan sekolah saya, mungkin sekolah saya dalam tahap perkembangan Pak. Makanya untuk saat ini saya sebagai pengamat rasanya tidak tahu apa saya mau tanyakan sama Bapak, tapi hanya minta pengalaman dari Bapak sebagai Bapak yang senior, Bapak yang berpengalaman sebagai kepala sekolah, yang mana saya hanya seorang PLT. Baik Pak? Ya mau tahu minta pengalaman banyak nih tadi, udah semua banyak minta tadi. Begini Pak, di sekolah Bapak kan Bapak SD. Kemudian yang saya baca tadi, Bapak mengatakan bahwa penguatan kapasitas guru dan staf. Artinya di sekolah Bapak ini memiliki staf. Luar biasa nih Pak. Bisa dibuka dulu Pak. Oh Ibu Dewi. Jangan karena kita Iya, dapat iya, mandat, iya. karena ini lagi wangi. Iya, mohon maaf nih. Saya Pertanyaan saya di sini Pak, sebagai Bapak yang seorang senior, bagaimana cara Bapak memberikan penguatan terhadap guru dan staf Bapak? Itu yang pertama. Kedua, tadi Bapak mengatakan, bukan saya di sini masalah penggunaan kata Pak, kan tadi Bapak mengatakan di situ murid dan siswa. Ada baiknya kalau kita sekali menggunakan murid semua di situ Pak. Iya, kalau siswa semuanya siswa. Begitu. Menurut apa yang saya dapatkan di situ Pak. Iya, sekedar masukan. Dan kemudian yang kedua Pak, tadi Bapak mengatakan di pelaporan Bapak menciptakan budaya belajar yang baik bagi guru. Nah, saya ingin pengalaman Bapak. Bagaimana caranya Bapak, trik-triknya Bapak menciptakan budaya belajar yang baik bagi guru sehingga guru merasa tidak terbebani dalam hal itu. Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi ada istilah trik-triknya ya. Kemudian hubungannya dengan tadi ada istilah apa pertanyaannya? Saya lupa yang terakhir. Hanya yang saya ingat dulu tentang yang terakhir itu siswa. Sebentar berpengalaman. Jadi tadi dari awal saya katakan bahwa kami di sana sudah 4 tahun. Makanya saya angkat ini karena saya anggap bahwa kekurangan adalah dari BBM guru. Makanya saya angkat. Dengan adanya sarana yang saya dapatkan selama saya ada di sana, itulah alhamdulillah karena di perpustakaan ada staf saya sebagai perpustakaan. Dan yang dampingi juga itu adalah saya termasuk anggota staf karena dia membantu kami di perpustakaan juga. Nah itu. Jadi karena dia membantu kami setelah ada saya sampaikan bagaimana modelnya, bahasanya, bagaimana susunannya sehingga ini bisa kita angkat di rapat dan bisa dipahami oleh guru. Makanya saya katakan bahwa setelah saya ke sana masuk metriknya hubungannya, saya ke sana sebelum saya menginjakkan kaki ke sana ada pertanyaan saya yang pertama bahwa yang mengajar di sana adalah kepala sekolah senior. Kalau mungkin di Takalar, kalau namanya Haji Taugi, ya itu. Tapi 3 tahun
Karena saya kelas sekolah di Malewang, dia dikirim ke Malewang, saya turun. Jadi 3 kepala sekolah di belakangnya di Tawi sebelum saya, siswa mulai menurun drastis. Kemudian Cipahang itu menaja guru senior, betul dia batu main nomor lantai tong kalina, kisem itu ada A, ada B, ya. Jadi ada kelompok-kelompok tersendiri. Setelah saya tahu, berarti ini yang saya tempuh. Jadi tahun pertama itu dulu saya genjot, 1 dulu, baru saya ajak diskusi. Lagi apa yang di sekolah agak kurang siswa. Ini yang bantuan. Alhamdulillah dari 90, sekarang alhamdulillah sudah 100 sekarang. Tapi tantangannya saya sampaikan, kalau kita berdekatan antara 3 sekolah yang berdekatan, biasa nih kalau sudah lebih sedikit tongki. Karena jangan kulit tinggi maju, tapi saya punya dan mengajak buat kesepakatan bahwa siswa yang pindah dari sekolah ke sekolah saya, yang mau terima. Ya. Maksudnya kalau dia dari sekolah tidak mau balik lagi jangan terima. Begitu juga siswa. Kalau saya terima mau balik, jangan terima juga. Itu 3 sekolah saya panggil untuk diskusi seperti itu. Alhamdulillah setelah itu terlaksana, baik guru maupun semua sekolah yang 3, alhamdulillah silaturahmi, kolaborasinya juga akrab karena sekolah kami adalah sekolah inti. Jadi dari awal saya katakan bahwa di sekolah itu bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tapi ikut siswanya, guru, kepala sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Bagaimana merasa kasihan kepada kita pun anak cinta lagi dengan delor di kaluranna, kita bersihkan dengan ini solongannya. Pernah solongan ganjek ini nabatur lapangan, turun nabar saja nama. Saya tidak segan-segan mengajak guru saya, Kipasul Nero Salur Kudo karena yang pasul itu yang pengen isi koma, supaya dia karena kalau kita sampai ke Papua tidak ada di dalam sini, apalagi kalau berlingkungan. Alhamdulillah itu bina terus, makanya sampai pada saat ini, walaupun tetap tantangannya ada, saya katakan bahwa mencapai hijau-hijau 3 tahun tantangannya luar biasa. Tapi kemarin ada saya dengar di teman kita, biarkan anjing menggonggong apabila berlalu. Tapi saya memperhatikan, jadi saya berlalu, saya memperhatikan kira-kira apa yang saya lakukan supaya tidak ada lagi kata-kata yang seperti itu. Artinya dia mau berbuat, tapi pelan-pelan, jangan mau berubah total, pelan-pelan sedikit. Iya. Sudah apa kan jangan baik. Puas gitu. Apalagi pertanyaan yang pertama tadi ada? Kayaknya mau nyaan semua masuk semua nih. Saya anggap semua ini, tapi tidak apa-apa saya tambahkan lagi. Mengapa saya tambah? Karena ada trik yang hubungannya dengan pertanyaan awal. Kata ada 3 pertanyaan itu baru 1 itu. Tapi kayaknya mencakup semua nih Pak. Kayaknya mencakup semua nih Pak. Di dalam mencakup semua nih itu karena pengalamannya nih apanya nih. Strateginya tentang itu. Iya strategis nah. Strategi yang belumnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya lakukan sama guru itu punya lembar penilaian. Dan saya memperlihatkan ini hasilnya, kalau kita terima catatan, kalau mau langsung lebih bagus. Nanti jangan baru kita bahas. Alhamdulillah dia terima. Seandainya dia tidak terima, mungkin saya panggil ibu, bantu saya untuk menyelesaikan. Tulisan tulisan nak Pak tulisan. Jadi itu termasuk yang tadi. Kira-kira apa lagi yang kita belum bahas sama pertanyaan tadi? Karena saya tidak catat, saya tidak Anu yang tadi siswa, oke, murid. Oh tentang siswa. Iya. Siswa atau murid. Mungkin ada salah salah ketiji. Mungkin saya salah. Iya salah tapi ketijinya tidak Pak. apa-apa saya sampaikan bahwa di sekolah kami pertama yang begitu saya menginjakkan kaki, apa yang saya temukan di situ
setelah saya perhatikan rapor pendidikan ternyata itu betul. Mulai dari keamanan sekolah rendah sekali, ya. Makanya di rapat musrembang itu saya menyampaikan lewat di luar itu termasuk kepala lingkungan yang bagikan tugas bantu kami karena di sekolah di 3 sekolah ini yang saya dengar, tapi jangan saya singgung sekolahnya lain, tapi sepertinya menurut informasi masyarakat seperti itu bantu kami. Alhamdulillah selama saya di sana tidak ada lagi yang saya dapatkan lem segala macam. Tapi yang namanya anak-anak sering kalau bertanding bola karena 3 sekolah, ada yang dikalah, ada yang tidak terima. Saya lagi datangi antara sekolah, kemudian guru saya pakai fasilitasi, tolong ke sana karena tetangga ada di sana. Berarti jago. Kemudian saya sampaikan bahwa terakhir ini saya memasukkan CCTV 2. Ada kejadian, ada ganti kejujuran, ada dari salah satu sekolah yang datang, tapi didapati bahwa dari sekolah ini, jadi dikirim dulu ke kepala sekolahnya, baru ada pertanyaan siapa siswa ini. Setelah dia telepon lagi, saya kesana, Bu, saya kasih tahu tentang kelakuan siswata, kalau memang siswata bukan tujuan untuk mematahkan semangat, tapi tolong kita berikan motivasi, bimbingan supaya tidak melakukan. Alhamdulillah setelah ada seperti tidak ada lagi dari sekolah yang lebih tinggi dari ke sekolah kami bermain di waktu bulan. Nah kemudian di waktu sore sekolah kami sangat ramai karena anak-anak bermain di situ. Karena saya buatkan denda-denda, ada denda-denda disco, ada lemari, jadi kami bermain. Nah, itu semua yang mendorong kami. Sebenarnya itu merasa bertanggung jawab. Kemudian bunga-bunga di situ banyak juga yang petik-petik bunga-bunga anak-anak yang kecil. Alhamdulillah. Ya kue lamin atau? Itu nerki lamin. Nerki itu obat ada. Masalah ini gulamung bukan karena bulan-bulan Januari. Memang kita punya kerja. Jami kapan aja pernah sebagai nuna? Mungkin ada lagi, silakan. Saya sedikit Pak. Ya, oke, silakan. Sedikit Ji. Masukkan Ini, bukan Ji, anu maksudnya tanggapan Ji. Lupa, bukan Ji pertanyaan. Ini tanggapan positif Pak. Positif karena saya kagum dengan Bapak. Saya ikut ropan kepala sekolah anak atau kalau saya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya mendengar tadi apa yang dipaparkan Bapak, kemudian pengalaman-pengalaman selama menjadi kepala sekolah, kayaknya kalau memang ini diaplikasikan ke sekolah Bapak, kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita paparkan, saya sangat salut. Bahkan maksudnya kita ini sebagai kepala sekolah kayaknya belum maksudnya sampai situ dedikasi atau? Iya, maksudnya tidak semua kepala sekolah bisa berbuat seperti itu. Iya, mampu memberikan, maksudnya bisa sebagai motivator, bisa sebagai inovator, sebagai pemimpin yang baik, karena kepala sekolah yang baik itu kayaknya ya maksudnya serba bisa, maksudnya kita itu sebagai kepala sekolah kapan kita posisikan sebagai pemimpin, kapan kita posisikan diri kita sebagai teman. Seperti itu tadi kalau saya simak pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian selama juga Anda atau Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, kayaknya tidak banyak, lebih banyak, maksudnya baiknya lebih banyak.
katanya apanya itu dampak baiknya, dampak positifnya dibanding dengan mungkin tidak ada dampak dampak tidak baiknya kalau saya lihat tadi. Kemudian barangkali ini mungkin juga teman-teman barangkali kalau bisa ada waktu barangkali bisa kita berkunjung ke sana menyaksikan menyaksikan sekolah Bapak karena kalau cuma dilihat tuh atau didengar kayaknya tidak terlalu karena begitu tidak terlalu bermakna, terlalu mendalam. Tapi kalau kita mau mendalam baiknya barangkali kalau kita jadi Kita mau paling di musim lah pernah. itu barangkali karena ini kita namanya pembelajaran mendalam, lebih mendalam barangkali kalau kita mau lihat langsung lokasinya. Bagaimana setuju? Satu orang satu bunga. Pokoknya yang bisa kita angkut di sekolah di situ, kita angkut di barangkali bulan tahun berapa kita pensiun? Masih lama, masih ada kurang lebih 3 tahun. Tapi kan proses ini kita sendiri menjauh. Pada gimana? Tadi ada lagi sebelah bilang kasih keluar celana pendek berarti celana apa? Sorry, saya salah ngomong. Sorry. Itu hanya candaan. Maksudnya saya kasih keluar celana yang tinggal adalah Karena mau nanti mana suruh celana pendek berarti celana lama bilang. Barangkali hanya itu. Salah ucap. Ini menggembirakan ini pesan-pesannya. Jadi terima kasih. Perlu juga saya sampaikan itu pengalaman awal bahwa di sekolah kami ada 1 orang stroke yang saya hadapi. Ada 1 orang yang boleh dikatakan tidak stroke tapi mungkin lebih parah. Kemudian ada lagi 1 perempuan yang saya hadapi. Mungkin ada contoh kasusnya saya memberikan di Nurbaya, Baya Lupu. Alhamdulillah setelah saya di sana, saya selalu dampingi mengatakan kita lebih sehat kalau kita ke sekolah. Iya. Nah, itu yang saya Kasih sugesti. Jadi sampai di sekolah kalau lihat saya dengan teman-teman bekerja, dan ini anak-anak keren-keren kali bapak, nampak pipit meja, karena bantu di pantar, walaupun suara yang tidak jelas, tapi maju. Alhamdulillah masih jadi 3. Alhamdulillah dengan setelah saya di sana, hanya buahnya di karena yang mungkin tidak melakukan ikan air bila manusia segede, alhamdulillah sudah kawin juga. Ya, tinggal yang saya hadapi sekarang yang saya agak membingungkan, karena selalu saya ajak, tapi masih ada karena pernah saya sampaikan bahwa keakuan di sekolah itu, karena namanya kok ngapa, nanti tombrinya kue. Dan susahnya itu adalah itu. Jadi kalau kita arahkan dia, sekarang kan cuek, apalagi kalau ada keluarganya yang kuat juga di dinas waktu itu sampai sekarang ya alhamdulillah. Saya tidak mau sebut nama tapi posisinya dia adalah keluarga. Benar yang lapor contohnya karena tinggi. Tapi selalu saya dekati karena kamu saya lawan lebih bahaya. Tapi ya alhamdulillah sudah mulai sedikit demi sedikit. Jadi itu tantangan Bu. Tapi saya katakan bahwa setiap saya menempatkan di salah satu sekolah, saat ada di sisi saya selalu ingin maju, berbuat yang lebih maju. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Mungkin demikian masih ada ke? Ya, luar biasa. Kita beri senyum jempol dulu. Senyum. Jempol, mantap. Iya. Ya, 1 orang 1 bunga. Ini bisa kepala. Sekolah aja. Yang penting menjadi sekolah yang mana lagi. Nanti saya ketemu bisa kan tahu lah.